Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, mari kita awali majelis ilmu kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembali diberikan kepercayaan oleh pengurus masjid untuk menyampaikan materi hukum perkawinan Islam dalam tahun ini yang saya hitung menjelang masuknya Ramadan 2025 besok, kita punya pertemuan sebanyak 10 kali tatap muka. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 10. Nanti dipotong tanggal merah dengan tanggal merah. Atau nanti hari itu bertepatan dengan Idul Adha atau sejenisnya, tentu akan berkurang. Nah, saya Buya Kawi sudah menetapkan 10 materi tatap muka kita ini. Saya buat silabusnya. Saya buat semacam materi-materi yang akan kita bahas. Di bulan Mei ini adalah pertemuan pertama. Kita akan bahas prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, kaitannya dengan waris. Jadi apa saja yang menjadi patokan perkawinan itu menjadi prinsip. Ya. Di antaranya nanti prinsip perkawinan itu adalah bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan mesti beragama Islam. Namanya prinsip personalitas keislaman. Tak boleh beda agama. Itu prinsip. Nanti kita bahas insya Allah. Di bulan Juni berarti bulan depan, kita akan bahas terkait dengan izin dan dispensasi perkawinan. Jadi ada orang-orang yang belum cukup umur untuk menikah, tapi ingin menikah. Kalau bapak-bapak ini sudah lewat umur nih. Ya kan? Ini udah lewat, udah bonus umurnya. Bulan Juli kita akan bahas bentuk-bentuk pencegahan dan pembatalan perkawinan. Beda antara istilah pencegahan, istilah pembatalan dengan istilah bercerai. Kalau bercerai itu orang yang memang sudah jadi suami istri. Sudah akad nikah, sudah jadi suami istri, terus mereka berpisah. Ini namanya bercerai. Ada nanti namanya pencegahan. Jadi ada orang-orang yang tidak cukup syarat oleh keluarganya untuk menikah, tapi dia tetap melangsungkan perkawinan. Maka dilakukanlah upaya pencegahan. Siapa yang mengajukan pencegahan? Yaitu keluarga nasab. Ayah kandung, saudara kandung. Tidak boleh orang lain. Tetangga pula yang mengajukan keberatan. Tidak boleh. Nah, nanti kita atur dan kita bahas. Di bulan Agustus kita akan bahas perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Karena sebab hanya sementara. Kalau ibu kandung, saudara kandung itu haram dinikahi selama-lamanya. Nanti ada yang haram menikah dengan sebab sementara saja. Ada seorang bapak-bapak ingin menikah. Bapak nak boleh dengan ini haram. Apa haram pula Ustaz? Dia bukan saudara kandung saya. Apa pula haram?
dia tidak sesusuan dengan saya, apa pula haram? Pokok apa haram menikah dengan dia? Apa pula Ustadz larang-larang, dia suka dengan saya. Ayah kandungnya jadi wali, mau. Saya siap nikah di kantor KUA. Apa Ustadz larang-larang saya menikah dengan perempuan nih? Jawabannya, bini apa lompe uang. Kalau bini apa lompe uang, haram yang kelima. Sampai yang salah satu empat ini diceraikan. Iyalah. Jadi kalau orang sudah punya istri 4 orang, haram dia menikah istri yang kelima. Sifatnya sementara. Kalau nanti jumlah istrinya sudah tidak 4 lagi, 3 berarti boleh lagi. Kan boleh-boleh saja ada perempuan yang suka dengan seorang bapak-bapak, walaupun istrinya sudah 3 kan. Boleh apa tidak? Bolehlah kalau dia mau, jangan kita pula yang melarang-larang, terserah dia lah. Ya paham kan? Dia mau. Bapak ini rupanya punya cerita kenapa perempuan ini mau dengan bapak ini. Rupanya bapak ini bokoko ayam pagi 50 juta masuk ke rekeningnya. Saya jawab pula sudah. Kalau awak pak, bokoko ayam pagi masuklah duit 80 ribu. Potong julo-julo. Memang sedilan. Itu bulan apa nanti? Bulan Agustus. Bulan September. Apa topik kita? Kita akan bahas bentuk-bentuk nazar dalam keluarga. Bernazar. Ketentuan nazar, kaifiat nazar ya. Objek nazar dan seterusnya. Saya mengaji di lembaga pemasyarakatan. Jalan Kapling. Suatu hari topiknya tanya jawab nazar. Ada apa tuh sebelah kanan? Lah umur-umur 50 lah. Ustadz boleh saya bertanya Ustadz? Bolehlah Pak silakan. Apa cerita tuh Pak? Ustadz saya bernazar. Ada kawan berutang dengan saya Ustadz. Ini di lembaga pemasyarakatan, ini di penjara. Ada kawan Ustadz berutang dengan saya 1,5 M. Banyak tuh Pak. Itulah Ustadz nak dibayar-bayarnya. Saya bernazar. Kalau dibayarnya nanti Ustadz saya akan bernazar 30 juta untuk masjid. Mantap. Hebat apa? Saya tanya. Apa nazar 1,5 M itu? Pak, Ustadz sebelum saya masuk penjara, kawan tuh ngambil narkoba dengan saya, duitnya 1,5 M. Belum dibayar sampai sekarang Ustadz. Oh, enggak boleh. Objek nazar itu mesti yang halal. Enggak boleh yang haram. Piti narkoba 1,5 M. Kalau dia baru bernazar saya katanya memang indah-indah aja nanti. Itu nazar itu. Dan enggak boleh pula nazar itu objeknya buruk. Rupanya orang di dalam itu ada bernazar Pak. Ustadz ada jaksa go jahe Ustadz. Memang habis kami dibuatnya. Bernazar kami satu kamar nih. Kalau jatuh kecelakaan mati dia bernazar kami korban 1 ekor kami satu kamar. Itu enggak boleh. Nauzubillahimin. Boleh objek-objek nazar itu enggak boleh yang jahat-jahat. Kalau jadi saya bercerai dengan kau nih kata suaminya. Bernazar saya korban tahun ini. Jangan. Objek nazar itu mesti yang baik, Mbak. Contoh, kalau lulus anak saya UMPTN, UKB, UTBK namanya. Lulus di UGM, saya bernazar infak ke masjid 2 juta, itu boleh. Suami naik jabatan, ya kan? Itu boleh lah. Kalau enggak jadi, suami saya jadi kabid tahun ini, rupa jadi kasih, enggak jadilah. Itu bulan apa nanti? Bulan apa tadi? Bulan September. Bulan Oktober. Bentuk-bentuk perceraian dan akibat hukum. Apa? Perceraian dalam bentuk khulu. Khulu itu
Nanti begini dia, saya pernah kerja di pengadilan, tukang meregistrasi permohonan cerai. Kalau nanti yang mengajukan cerai itu adalah yang laki-laki, suami, kode nanti CG, cerai gugat. CT nama cerai tolak. Kalau yang mengajukan cerai itu nanti si istri, kode registrasinya CG, cerai gugat. Jadi kalau kita baca berkas, ini yang mengajukan istri atau suami. Nanti tengok kodenya, CG atau CT. C cerai, G gugat, berarti dari istri. Kalau C, T, C cerai, T tolak, berarti dari. Nanti ada bentuk khulu, seorang istri yang mengajukan cerai kepada suami dengan sebab khulu. Nanti kita bahas bentuknya khulu dan kaitannya dengan harta waris. Kemudian bulan November kita bahas perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan boleh dibuat sebelum terjadi akad nikah. Perjanjian perkawinan boleh dibuat setelah terjadinya perkawinan. Mana perjanjian pernikahan yang boleh dan mana yang tidak boleh. Di bulan Desember kita bahas hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban ini nanti akan membahas hubungan antara suami istri. Tidaklah hubungan antara bawahan dengan atasan. Tidak. Nanti kita bahas. Dan di bulan Januari, akibat-akibat hukum putusnya perkawinan. Ada akibat kematian, putusan pengadilan, akibat perceraian. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang terakhir di bulan Februari, kita akan bahas ada istilah anak sah, ada istilah anak tiri, ada istilah anak angkat, ada istilah anak subhat, ada istilah anak zina. Jadi anak sah, anak tiri, anak angkat, anak syubhat, anak zina. Jadi nanti ada namanya anak syubhat. Anak syubhat itu terjadi lantaran apa namanya nih? Syarat rukun nikahnya tidak terpenuhi. Contoh, ada seorang laki-laki ngambil anak dari ketek, anak perempuan. Dari kecil, Bu, dia yang merawat. Sampai 25 tahun kemudian, ini bapak tidak mau membuka atau memberitahu ke orang-orang kalau ini anak angkat. Dianggapnya anak kandung. Dan dia suami istri sudah sepakat tidak akan pernah membongkar. Tentu ada titik tertentu. Waktu terjadi akad nikah, tentu siapa yang menikahkan anak, tentu oleh Pak KUA, orang daftar, Pak kami ingin menikah, yuk. Siapa calon laki-laki? Nih. Siapa calon perempuan? Nih. Siapa yang menikahkan nanti? Kata yang perempuan, ayah kandung saya. Maksudnya yang di rumah itu dianggapnya ayah kandung. Itu yang dia tahu. Padahal ayah dia angkat. Padahal ayahnya dia ayah angkat. Bertindaklah ayah angkat ini menjadi wali nikah. Bertindaklah jadi wali ini. Karena kalau disebut ayah angkat, nak mungkin dia sudah berkomitmen jadi ayah nasab. Dan itu kan tidak sah. Tapi wali hakim tidak tahu, orang tidak tahu. Dinikahkan juga lah anak angkat ini dia yang menikahkan. Berarti kan tidak cukup rukunnya tuh. Berarti tidak sah nikahnya. Terus ini calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan. Tentu hidup dalam rumah tangga melakukan hubungan suami istri. Lahir anak. Anak itu anak syubhat namanya. Karena rukun perkawinan orang tuanya kurang. Nanti seperti apa cara menyelesaikannya nanti kita bahas. Insya Allah di bulan itu materi bulan Februari 2025. Nah pertemuan terakhir di awal Maret ujian akhir semester UAS kita lagi. Nah ujian, ada ujian. Nah itulah 10 materi nanti insya Allah yang akan kita bahas. Nah, jumlah kita kan satu lokal cuman nih. Itu mahasiswi, ini mahasiswa. Kita buat absen.
Mana yang lengkap 10 kali pertemuan Buya Kowi, kita merakatkan umroh gratis. Nah itu jatuh baru mantap. Nah, siapa yang menetapkan yang berangkat umroh? Ustadz yang mengajar mata pelajarannya. Saya yang menetapkan. Kalau saya yang menetapkan Ustadz, banyak yang datang ke rumah tuh. Saya aja lah Pak. Nah kita lanjut. Kita mulailah topik pertama. Kita mulai ya Bapak sekalian ya. InsyaAllah ya. Nanti kita buka tanya jawab. Waktu kita pendek nih. Materi-materi sebenarnya ini minimal 2 SKS. 1,5 jam sebenarnya. Materi, topik ya. Nah, tapi saya insya Allah sampaikan dengan cara sederhana. Prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Jadi ada Bapak Ibu prinsip-prinsip perkawinan yang harus dipenuhi dalam keluarga. Kalau ini tidak dilakukan dalam sebuah perkawinan, terancam perkawinan itu bermasalah atau bisa batal. Apa saja prinsip-prinsip itu? Maka ulama menggodok, ulama membuat semacam kesimpulan. Ada 6 prinsip-prinsip dalam perkawinan. Nah, baik prinsip ini dalam rangka untuk sahnya perkawinan, ataupun prinsip ini dalam rangka mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Prinsip pertama apa? Prinsip personalitas keislaman. Apa maksudnya? Prinsip masing-masing calon, baik calon mempelai laki-laki ataupun calon mempelai perempuan, wajib sama-sama beragama Islam. Tidak bisa. Kita nanti akan bahas sedikit kenapa orang yang beda agama itu bisa menikah. Bagaimana ceritanya kok bisa terjadi. Nah, ini prinsip. Dan orang yang kawin beda agama itu dianggap tidak sah dan dianggap melakukan perzinahan. Itu pertama. Prinsip kedua adalah prinsip kesukarelaan. Atau prinsip persetujuan, setuju. Rela, calon mempelai laki-laki rela dinikahkan dengan yang perempuan, calon mempelai perempuan rela. Setuju. 2 keluarga besar setuju. Ya. Nanti juga terkait dengan keluarga besar, termasuk ayah kandung juga setuju. Kenapa? Karena dia yang akan menikahkan. Tuh, rela. Jadi prinsip rela. Bu, oh bu, ibu dulu rela menikah dengan suami sekarang nih. Enggak semangat nampaknya. Saya khawatir dulu rela, Ustaz kini enggak lah itu masalah. Jangan berubah tetap. Ya. Dan insya Allah saya ada topik pengajian agak aneh. Besok kita, kata saya kan, akan dikumpulkan dalam surga bersama keluarga besar kita. Dasarnya surah Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man shala min abaihim. Bahwa nanti kita akan masuk ke surga, ayah ibu kita, suami istri, anak-anak kita. Namanya keluarga besar dalam satu surga. Amin, amin. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam satu keluarga di surga. Amin. Istilahnya ke surga bersama keluarga. Begitu topik. Aduh apa-apa angkat tangan. Ustaz, boleh bertanya? Boleh lah Pak. Apa tuh? Jadi kita besok masuk surga dengan istri kita yang sekarang? Iya Pak. Enggak bisa tukar tuh Ustaz katanya. Kenapa begitu ditukar pula Pak istri Bapak nih? Enggak mau Bapak nih bercerita. Mungkin Bapak nih agaknya, kalau istri saya juga Ustaz sama-sama tersiksa juga saya besok nih katanya. Jadi begini, besok di sana tuh enggak ada lagi kita bertengkar. Enggak ada lagi permusuhan. Tak ada lagi saling asad iri dengki. Konflik-konflik enggak ada. Dan ibu-ibu ini akan seperti bidadari. Dan di situ apapun yang kita minta akan dikabulkan Allah. Ya. Dan mudah-mudahan keluarga besar kita semuanya masuk surga. Amin. Ya. Jadi prinsip kerelaan. Yang nomor 3 nanti ada prinsip kebebasan mencari pasangan.
Jadi kita ini pada prinsipnya bebas memilihkan pasangan kita yang mana. Yang keempat, azas kemitraan suami istri. Apa itu azas kemitraan suami istri? Ternyata antara suami, antara istri dalam rumah tangga itu mitra, tidak hubungan antara macam bos dengan bawahan. Enggak. Yang satu bos, satu anak buah. Enggak. Maka suami dianggap kepala rumah tangga, ibu disebut ibu rumah tangga. Kemudian yang kelima, azas monogami terbuka. Azas monogami terbuka itu maknanya pada hukum asalnya bahwa seorang laki-laki itu hanya memiliki satu orang istri. Sampai nanti ada kebolehan hukum yang sangat ketat sampai dia bisa beristri dua. Seperti umpamanya istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Tidak bisa melahirkan atau memiliki penyakit permanen yang tidak bisa melayani suami. Nanti akan ada pengecualian-pengecualian yang ketat. Kalau pengecualian-pengecualian itu tidak ada, bolehkah suami menikah dengan istri kedua, ketiga? Jawabannya boleh, tapi nanti dilakukan musyawarah dengan istri pertama. Ada semacam form, surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, umpamanya Norma, istri dari, sebutkan suami sekarang. Setuju suami saya menikah dengan istri kedua. Nah, disebutkan di situ siapa istri keduanya. Baru tanda tangan ibu di bawahnya. Pernah ibu menengok form itu, formulir tuh? Jangan lagi tuh. Jadi formulirnya itu ada. Bapak-bapak jangan cari pula formulir itu lagi. Nanti baru tanda tangan ibu di bawahnya. Maka ibu kalau diminta oleh apa-apa minta tanda tangan, tengok-tengok dulu apa yang ditanda tangan. Bekok formulir tadi. Iku apa go bang? Kan tapi menjual tanah di Kubang tuh. Rupanya bukan jual tanah. Beda nanti kalau di apa? Itu sistem pengadilan kita ya. Beda kalau Malaysia. Kalau kita di Indonesia, atas dasar surat dari istri tadi, suami pergi ke pengadilan, itu dasarnya. Kalau Malaysia tidak Pak, kalau Malaysia itu kalau suaminya ingin beristri lagi, itu suami langsung saja bypass, langsung ke pengadilan, ke mahkamah. Untuk mengajukan. Nanti mahkamah yang akan mensidangkan ini seorang laki-laki yang ingin beristri dua, gajinya berapa? Berapa ringgit? Punya anak sekarang berapa? Bisa nak menghidupi? Dan itu ketat. Ketat sekali. Kalau mahkamah sudah menyetujui, nanti keluar surat, langsung saja kalau kita ke KUA-nya untuk menikahkan. Tanpa harus minta izin istri lagi. Karena suami dianggap memiliki kemampuan. Dalam bahasa Al-Quran memiliki keadilan dalam rumah tangga. Tapi itu ketat, nggak bisa main-main. Ya nggak ketat. Ya. Bapak ingin yang model Malaysia apa Indonesia? Sama ketatnya. Nggak bisa main-main. Jadi prinsip kita itu adalah prinsip monogami. Satu istri. Kenapa begitu? Karena zalika adana alla ta'ulu. Supaya kamu itu tidak banyak beban. Satu istri, satu beban. Dua istri, dua beban. Dan bebannya itu bukan hanya beban untuk hanya nafkah saja. Beban merawat anak-anak. Jangan beranak aja pandai. Merawat, membesarkan pendidikannya dan segala macam lah. Dan juga memastikan nanti katakanlah dia punya harta banyak, aset banyak, bini 3, anak seboleh.
Kira-kira begitu nanti kita wafat, anak-anak ini akur nak dengan harta yang kita tinggalkan. Dari 3 orang istri tadi. Kan masalah juga. Itu panjang ceritanya. Nah kemudian yang keenam, azas keenam adalah azas akad nikah untuk selama-lamanya. Jadi tidak boleh orang menikah, kemudian dalam akad nikah itu dibuat batasan waktu. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku. Dengan mas kawin sekian, aku terima nikah. Tidak boleh, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku selama Pak Prabowo menjadi presiden. Berarti 5 tahun. Atau tidak boleh tuh, berarti membatasi waktu dalam akad. Atau aku nikahkan engkau selama 8 semester. Sampai ujian skripsi. Membatasi waktu dalam lafaz akad nikah hukumnya haram dan nikahnya batal. Jadi bapak besok kalau jadi saksi nikah atau menjadi wali, tengok-tengok lafaz akad nikah. Bahkan menyatakan dalam akad nikah, aku nikahkan engkau seumur hidup, menyatakan seumur hidup karena itu juga batas waktu juga tidak boleh. Nah, itulah 6 azas dalam perkawinan. Sekarang kita jelaskan satu persatu. Kita mulai dari pertama, azas keislaman. Jadi kalau terjadi perkawinan, maka dipastikan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan itu sama-sama beragama Islam. Setidak-tidaknya ketika akad nikah, mereka Islam. Buktinya dengan KTP. Oh, apakah mereka tidak sholat, tidak puasa, nampaknya tidak jadi ukuran. Karena susah mengasesmen orang sampai ke pribadinya, kan tidak mungkin. Mungkinlah. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah 221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yuminna. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrakatin walau a'jabatkum. Wahai pemuda-pemuda Islam, wahai laki-laki, wahai calon suami, haram kamu menikahi perempuan yang non-muslim. Haram, haram, haram. Sungguh, kalau ada seorang budak perempuan hitam, itu lebih baik kamu menikah dengan dia, tapi dia seiman denganmu, daripada kamu menikahi perempuan yang membuatmu takjub. Putih, cantik, terpelajar, kaya. Yang budak ini lebih baik buat kamu, yang penting dia seiman. Itu buat calon mempelai laki-laki. Wala tunkihul musyrikina. Wahai ayah yang punya anak gadis. Sekarang wali. Wahai saudara kandung yang punya saudari kandung. Jangan engkau nikahkan perempuan yang dibawamu, yang kamu jadi wali. Wahai ayah, jangan kau nikahkan anak gadismu dengan laki-laki musyrik. Ada orang datang melamar anak kita. Ganteng, mewah, hartanya, duitnya banyak, kaya, berpunya jabatan, orang tuanya orang hebat. Tapi non muslim, jangan coba-coba kau nikahkan anakmu dengan dia. Sungguh kalau ada orang laki-laki, budak, hitam, legam, tapi dia seiman dengan anakmu, itu lebih baik untuk kamu. Gitu. Jangan tergiur oleh harta. Nah, kenapa orang bisa kawin beda agama di Indonesia? Jadi ceritanya begini. Ada laki-laki non-muslim menikah dengan perempuan muslim. Terus tentu tidak bisa dinikahkan di KUA otomatis lah. Karena kalau datang ke KUA mesti sama-sama beragama Islam. Kalau enggak, tolak berkas. Karena di KUA tidak bisa untuk dicatatkan, pergilah mereka ke catatan sipil. Catatan sipil ini itu adalah perkawinan yang untuk non-muslim. Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Catatan sipil juga tidak mau mencatat. Karena mereka beda agama. Akhirnya apa yang terjadi? Pergilah mereka tuh ke pengadilan negeri. Garis miring peradilan umum.
Di peradilan umum ini ada prinsip tidak boleh menolak perkara. Masuklah ke sedang majelis hakim. Oleh majelis hakim, dua biasanya tuntutan yang calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan ini. Apa yang dua itu? Satu, meminta untuk dicatatkan perkawinan mereka. Kedua, minta untuk disahkan. Oleh pengadilan negeri, diterima gugatannya dan memerintahkan catatan sipil untuk mencatat. Kalau pengadilan sudah memutuskan, Pak, tidak berani orang melawan. Maka catatan sipil mencatatlah perkawinan mereka. Apa dasarnya? Putusan pengadilan. Menikahlah mereka di catatan sipil, kemudian di rumah ibadat non-muslim tadi. Tetapi pengadilan tidak berani mensahkan. Dicatat memang dicatat, tapi sah tak mau pengadilan mensahkan. Karena baru sah kalau dia seagama. Jadi perkawinannya dicatat tapi tidak sah. Akhirnya dianggap oleh mereka ini berzina selama-lamanya. Apa yang terjadi dengan suami istri ini? Kata dia, kami tak pedulikan cerita orang. Kami menikah tidak butuh pengakuan orang. Yang penting kami sama-sama cinta. Dan yang penting kami berdua ini punya surat nikah. Maka atas dasar surat nikah, terbit kakak kami. Kalau lahir anak, anak kami punya akte. Kami bisa buat paspor. Kami bisa mengajukan kredit segala macam. Apa urusan dengan kalian? Yang penting kami menikah. Kan itu kata pasangan nih. Betul apa tidak? Itu katanya Pak. Yang penting kami cinta sama cinta. Dan mereka masih tetap di agamanya masing. Kalau hari Jumat kalau Idul Fitri yang perempuannya sholat Idul Fitri. Kalau Natal yang laki-lakinya pergi ke gereja. Tetap seperti rumah tangga. Tapi hati-hati. Wahai orang yang menikah beda agama, hati-hati kalian. Apa hati-hatinya? Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di hati kita ini seiring bertambahnya umur jauh lebih kokoh dari aturan positif ini. Semakin umur kita, Pak, paham maksudnya, Pak? Ada orang, Pak, waktu muda enggak sholat tuh biasa aja baginya. Tapi kalau lah berumur enggak sholat, ala takwi. Dulu waktu muda-muda minum tua itu enggak masalah. Kini kena lah berumur, enggak mau lagi. Ujung-ujungnya perkawinan mereka akan terjadi perceraian. Dan kalau kita searching Google, orang-orang yang menikah beda agama tuh Pak termasuk katakanlah artis yang kita tengok itu sekarang sudah bercerai. Karena hati ini tidak bisa dibohongi. Dan cinta itu kan bisa bolak-balik. Hari ini cinta, besok. Sedangkan seagama saja bercerai. Apalagi? Oh, tidak bisa. Nanti konsekuensinya ada. Apalagi? Konsekuensinya adalah soal waris. Nah itu prinsip. Jangan main. Ada salah satu jemaah bertanya, Ustadz, keluarga saya, yang bagian saya perempuan Ustadz, menikah di Batam, laki-lakinya itu agamanya Hindu, agama Hindu. Terus dia menikah pakai agama Islam. Nah, begitu menikah menggunakan agama Islam, alhamdulillah. Terus mereka pindah ke Bali. Sampai di Bali, yang laki-lakinya kembali ke agama Hindu. Dan yang perempuan itu KTP-nya ditukar ke agama Hindu. Tapi dia tetap beragama Islam. Nah, macam-macam lah problematikanya. Ya, nah, ini kawin beda agama. Jadi kita sebagai umat Islam mesti memastikan bahwa salah satu prinsip asas perkawinan itu adalah asas personalitas keislaman. Mesti sama-sama beragama Islam.
Itu Pak. Ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak ada kita lanjut. Azas kedua, azas kerelaan, persetujuan kedua belah pihak. Jadi kalau terjadi perkawinan Bapak Ibu, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan mesti sama-sama setuju. Kenapa mesti sama-sama setuju? Karena nanti konsekuensi dari perkawinan itu adalah menggabungkan dua keluarga besar. Dan akad nikah itu nanti mengakibatkan mereka saling waris mewarisi. Suka tidak suka. Kalau nanti yang wafatnya laki-laki, berarti istri yang menjadi waris. Kalau yang wafat istri, berarti suami yang jadi ahli waris. Nah, itu suka tidak suka. Jadi akad nikah itu menimbulkan hukum di mana keduanya akan saling waris mewarisi. Nah, kita buat contohnya dulu. Kita buat contohnya. Contoh salah satu pasangan wafat. Ya. Tunggu dulu, tanya ibu-ibu dulu. Ibu yang kita buat contohnya yang wafat istri apa suami ini? Nggak tahu dia sih samanya. Sekarang kita buatlah contoh yang wafat istri lah. Lama ibu menjawab. Ada seorang janda, ini kasus ini. Dia punya suami sebelumnya. Meninggal suaminya. Dapatlah pembagian waris dari suaminya tadi. Dapat pembagian waris selesai. Bersih untuk janda ini 4 miliar Bu. 4 miliar. Jadi dihitung aset tanah, rumah, mobil tuh 4 miliar duit ibu nih. Dan dia masih muda, umurnya 26 tahun. Tapi saya tak mau menyebut siapa kepada Bapak, rahasia saya nih. Nanti kalau tahu Bapak telepon pula ibu nih nanti. Nah, tapi ini janda tidak lagi punya ayah ibu, tidak punya anak. Jadi dia tak punya anak kandung. Menikahlah dengan suami baru. Boleh apa tidak? Alhamdulillah menikah. Tadi ada prinsip sama-sama rela dan persetujuan. Ada konsekuensi loh Bu. Begitu mereka menikah antara laki-laki dengan perempuan ini, apa yang terjadi? Andaikan nanti dalam masa perkawinan mereka itu meninggallah yang perempuan nih, istri. Meninggal Pak. Tapi dia meninggal masih dalam akad nikah. Apa konsekuensinya? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Dan bagi kamu wahai suami mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu apabila istrimu tidak punya anak. Dapatlah suaminya tadi setengah dari harta 4 miliar, 50% ya. Berarti 2 miliar. Harta 4 miliar, maka suami dapat 2 miliar. Yang 2 miliar lagi kemana? Itu dibagi ke saudara kandung mayit. Nah itu namanya kerelaan. Kerelaan dan persetujuan akibat akad nikah ini. Jika terjadi wafat, mereka bisa saling mewarisi. Oh tidak bisa dia katakan, aku ikhlas menikah dengan abang. Tapi saya tak mau abang jadi ahli waris saya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu namanya prinsip persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Baik terkait dengan sama-sama menikah. Atau terkait dengan salah satu bisa wafat dalam perjalanan. Dan salah satu menjadi ahli waris. Ada pertanyaan? Nah, silakan Pak. Apa? Kawin kontrak. Kawin kontrak itu kawin ilegal. Kawin kontrak itu kawin haram. Tidak boleh. Dan itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Termasuk dalam undang-undang positif kita. Walaupun banyak masyarakat yang membuat kawin kontrak itu. Maka itu dianggap perzinahan.
Ya Pak ya. Kawin kontrak itu adalah kawin yang memang dibatasi dalam akad nikah berapa lama mereka menikah. Itu banyak di beberapa tempat di Indonesia, seorang perempuan yang menawarkan diri menjadi istri kontrak. Motivasinya apa Pak ketika menikah? Motivasi maulah perempuan dinikahi bukan motivasi ingin menjadi seorang istri, tapi motivasi ekonomi, motivasi untuk rupiah. Ya Pak ya. Silakan yang lain ada Pak. Ibu ada pertanyaan? Silakan Bu, kuatkan suaranya. Waalaikumsalam. Yang suami Islam, yang istri Kristen. Terus pertanyaan ibu, pertanyaannya apa? Anaknya 5. Perempuan agama Islam. Nah, terus pertanyaannya, ya itu tidak ada masalah. Kalau ayah kandungnya Islam dan anak yang perempuan itu Islam, berarti selesai perkara. Ketika menikah berarti ayah kandung menjadi wali. Selesai itu. Berarti ayah kandung ketika akad nikah langsung jadi wali. Kan itu pertanyaan ibu ya. Nah, yang berat tuh kalau sebaliknya. Ibunya yang beragama Islam, ayahnya yang beragama Kristen, kemudian anaknya masuk Islam, ikut ibu. Ketika akad nikah, siapa yang menjadi wali? Tidak bisa ayahnya tadi. Kenapa? Karena ayahnya itu tidak beragama Islam. Maka nanti walinya itu pergi ke wali hakim. Ya Bu ya. Cukup ya. Ada lagi pertanyaan Pak? Waktu kita udah masuk kayaknya. Udah masuk atau belum? Nah, silakan Pak Kowi. Ya, jadi nikah mut'ah itu sejarah. Apa dalam Islam pernah dibuat nikah mut'ah? Pernah. Yakni ketika awal-awal Islam terjadinya pembebasan beberapa wilayah. Maka terjadi nikah mut'ah. Pada awal Islam itu dibolehkan. Dibolehkan. Jadi ini hukum yang pada awalnya itu dibolehkan. Jadi seorang laki-laki pergi suatu wilayah, tinggal dia di situ, menikah, kemudian dia meninggalkannya. Nah, kemudian hukum Islam itu biasa dilakukan nasah, dibatalkan dalam rangka apa? Karena akibat negatif dari nikah mut'ah. Apa akibat negatifnya? 1, tanggung jawab kepada anak nafkah.
Yang kedua, akad nikah itu adalah perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, ikatan lahir dan batin untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Di situ dinyatakan bahwa pada prinsipnya rumah tangga itu untuk memperoleh kebahagiaan. Orang kalau menikah bukan tujuannya untuk bercerai. Atau beda niatnya itu, Pak. Ada orang niatnya menikah untuk, tidak boleh. Dia menikah itu untuk selama-lamanya. Nah, itu alasan. Nah, apa alasan lain tidak bolehnya nikah nikah kontrak itu? Tetapi kalau di aliran Syiah itu mereka masih memakai kontrak. Syiah. Mereka masih memakai nikah kontrak. Kalau kita di Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah itu memakai keputusan hadis tentang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nikah mut'ah. Apa turunan-turunan diharamkannya nikah mut'ah? Satu, dalam perkawinan itu mesti ada ikatan lahir batin untuk selama-lamanya. Nikah mut'ah tidak. Kedua, dalam perkawinan itu orang menikah itu karena lillahi ta'ala, bukan karena non itu. Jadi menikah itu adalah bahagian dari ibadah. Kalau nikah mut'ah tidak, Pak. Tujuannya ada apa? Untuk memuaskan nafsu saja. Yang ketiga, akibat dari itu adalah nafkah anak-anak. Punya anak 2, anak 3, mungkin, dan dijaminlah anak ini soal nafkah. Dan nanti akan banyak uraian-uraian tentang haramnya nikah mut'ah dari sisi kemaslahatan, dari sisi keturunan, dan dari sisi agama. Tidak boleh. Dan di Indonesia ini hanya beberapa tempat terjadinya nikah. Dan rumah tangga mereka longgar sekali. Ya. Demikian mungkin Bapak-Bapak yang saya bisa sampaikan. Karena waktu sudah masuk. Insya Allah kita sambung di bulan Juni yang akan datang insya Allah. Awak Idul Adha bila ya? 17 Juni. Hari Senin. Oh, berarti kita tidak pertemuan itu kayaknya. Karena Senin, Selasa awak masih tasyrik ya. Udah Selasa keberapa tuh? Kita cek dulu Pak, supaya nanti jangan. Saya ini ada nih. Sebentar. Juni itu, iya Selasa ketiga. Berarti awak kan hari rayonya tuh hari Senin ya. Berarti 18 itu kita masih hari tasyrik. Nampaknya kita harus meliburkan diri nampaknya nih. Nanti tergantung WA Pak Kawi lah. Nanti saya ikut aja, kalau ada kajian saya ikut, kalau tidak saya ikut. Kalau kata Pak Kawi tidak ada kajian datang, saya ngapa pula saya datang, tidak ada orang sini ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.